warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hefrida Ruslan dari Parepare, Sulawesi Selatan akan membawakan kisah tentang Nabi Musa penakluk Fir'aun. Kisah ini diambil dari buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Kita mulai dengan sebuah lagu ya. Ini kisah tentang Nabi Musa yang berdakwah tentang Allah yang Esa, tak pernah putus asa atas pertolongan Allah. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, atas izin Allah diberi mukjizat, membelah lautan dengan sebuah tongkat. Kisah tertulis di Quran, surah Toha namanya. Yuk mari kita dengar kisahnya. Kita siap mendengarkan cerita. Tersebutlah seorang raja dari negeri Mesir bernama Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Konon, Raja Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh manusia. Raja Fir'aun memerintah dengan sangat jahat dan melampaui batas, bertindak sewenang-wenang dan melakukan penindasan kepada kaum yang lemah, terutama kepada kaum Bani Israel. Di malam-malam tidurnya Raja Fir'aun, ia mengalami kegelisahan. Rupanya ia sering bermimpi tentang api yang datang dari Baitul Maqdis yang meluluh lantakkan seluruh bangsa Mesir kecuali kaum Bani Israel. Fir'aun kemudian memanggil seluruh tukang sihirnya untuk menafsirkan mimpinya. Tuanku Paduka yang mulia, kami semua melihat hal yang sama. Rupanya kaum Bani Israel telah menjadi ancaman bagi Mesir. Akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan mereka. Kelak bayi itu akan menghancurkan seluruh Mesir, kata para ahli tukang sihir. Mendengar hal itu, Fir'aun seketika mengeluarkan perintah. Lenyapkan semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir. Wah. Nah, sejak saat itu, setiap ibu hamil akan diawasi hingga ia melahirkan. Jika yang lahir adalah bayi laki-laki, maka Fir'aun akan membunuh bayi itu. Wah, jahat sekali ya. Nah, suatu hari lahirlah seorang bayi laki-laki dari kalangan kaum Bani Israel yang diberi nama Musa. Wah, bayi yang sangat tampan. Karena yang lahir adalah bayi laki-laki, maka kedua orang tuanya khawatir jika bayi ini kelak akan dibunuh oleh Fir'aun. Nah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tuanya kemudian menghanyutkan bayi Musa di aliran sungai Nil yang ditaruh di dalam sebuah peti. Nah, walaupun sedih ya harus meninggalkan bayinya di aliran sungai Nil yang panjang ini, kedua orang tuanya tetap rela demi keselamatan bayi Musa. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana akhir perjalanan bayi Musa di aliran sungai Nil ini? Ya, akhirnya bayi Musa ditemukan oleh seorang perempuan bernama Asia. Asia ternyata adalah istri dari Raja Fir'aun. Istri dari raja yang menginginkan setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Asia kemudian membujuk Fir'aun untuk merawat bayi yang ia temukan di sungai itu. Fir'aun mengizinkannya karena ia sayang dengan istrinya. Nah, akhir kata Musa kemudian tumbuh dewasa menjadi seorang pria pemuda yang kuat dan cerdas. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa menjadi seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk
mengajak Fir'aun dan kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Fir'aun mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kesombongannya, Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah. Ia malah menantang Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, jika benar apa yang kau katakan tentang Tuhanmu, maka datangkanlah tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata. Buktikan kebenaran kata-katamu jika engkau memang benar tidak berdusta. Kata Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian menunjukkan 2 mukjizat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Mukjizat yang pertama, dia lemparkan tongkatnya, dan seketika tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang besar. Mukjizat yang kedua, ia mengeluarkan tangan dari dalam bajunya, dan tangan itu mengeluarkan cahaya putih yang dilihat oleh semua orang. Wah, Masya Allah ya. Nah, apakah dengan melihat 2 mukjizat ini Fir'aun akan beriman kepada Allah? Ternyata tidak. Fir'aun malah menuduh Nabi Musa alaihissalam bahwa Musa adalah seorang penyihir. Walaupun demikian, Nabi Musa alaihissalam tetap terus berdakwah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentu Fir'aun murka dan marah dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam, karena dakwah Musa alaihissalam itu akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan perintah, lenyapkan semua lelaki Bani Israel, termasuk Musa, binasakan Musa. Wah, kata Fir'aun kepada para penasehat kerajaan. Akhirnya mengetahui hal itu, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya memutuskan untuk keluar dari Mesir. Ya, mereka keluar dari negeri Mesir untuk menghindari maksud jahat dari Fir'aun dan pasukannya. Akhirnya berhari-hari mereka berjalan di gurun pasir yang luas, hingga kemudian mereka berhenti di Laut Merah, di tepian Laut Merah. Fir'aun kemudian ketika mengetahui Musa telah keluar dari Mesir, Fir'aun kemudian mengejar Musa alaihissalam dan rombongannya bersama pasukan berkudanya. Kejar Musa, kejar Musa, binasakan Musa. Wah, kaum Bani Israel melihat kepulan debu pasukan berkuda khawatir. Bagaimana ini? Di depan kita ada lautan yang luas, di belakang kita ada pasukan Fir'aun yang mengejar kita. Bagaimana ini Musa? Nabi Musa alaihissalam tetap tenang dan tawakal. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat di laut yang ada di depannya. Nabi Musa memukulkan tongkat di laut itu, dan seketika laut itu terbelah menjadi 12 belahan, yang dengan dasar laut yang kering, sehingga para kabilah dapat berjalan menuju ke seberang. Ya. Nah, Fir'aun dan pasukannya juga bergerak cepat menyusul Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya. Mereka juga turun ke dasar laut. Mereka mengejar Musa. Kaum Bani Israel kembali khawatir. Bagaimana ini? Mereka mengejar kita, Musa. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian seketika itu apa yang terjadi? Wah, laut yang tadi terbelah kemudian menutup jalur yang tadi terbuka, menutup dan menenggelamkan isinya, menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, ya. Dan akhirnya Fir'aun dan pasukannya mati tenggelam ditelan oleh lautan. Nah, ya. Demikianlah akhir hidup dari Fir'aun dan pasukannya. Ya, dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya manusia tidaklah boleh sombong. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam penakluk Fir'aun. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.